Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Ibu Mirna Ermawati. Masih membahas materi fungsi ya. Untuk video kali ini kita membahas fungsi, khususnya fungsi rasional. Bagaimana menentukan asimtot dan menggambar grafik fungsi. Pasti kalian baru pertama kali nih mendengar kata asimtot. Nanti akan kita pelajari ya. Langsung saja ke materinya. Untuk fungsi rasional ini memiliki bentuk umumnya seperti ini. Bentuk umumnya itu fx sama dengan px per qx. Makanya fungsi rasional ini sering juga disebut fungsi pecahan karena bentuknya pecahan seperti ini ya. Di sini punya syarat ya, dengan syarat si qx-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Si penyebut tidak boleh sama dengan 0. Lalu kalau si px sama qx ini kita jabarkan seperti ini, jadi A1 x pangkat p ditambah A2 x pangkat p dikurang 1 ya. Semakin ke kanan nanti pangkatnya semakin mengecil. Nah, di sini kita akan membuat grafikan. Pertama itu kalian menentukan titik potong sumbu X, di mana kalau ditanyanya titik potong sumbu X, maka Y-nya harus dibuat 0. Dan sumbu Y, berarti X-nya itu dibuat 0. Lalu menentukan asimtot nih, ya. Asimtot itu ada 3. Ada asimtot datar, tegak, dan miring. Lalu kamu tahu nggak sih asimtot itu apa? Ya, asimtot seperti ini. Jadi asimtot itu adalah garis lurus yang didekati kurva lengkung. Contohnya seperti ini. Ini asimtot. Nah, yang datar ini disebutnya asimtot datar, sedangkan ini disebutnya asimtot tegak. Lalu ada contoh berikutnya ini. Kalau kamu melihat seperti ini, berarti dia memiliki asimtot miring, ya. Nah, setelah mencari asimtot, lalu kamu menentukan titik puncak untuk bentuk kuadrat ya. Kalau misalnya bentuknya hanya bentuk linier, itu tidak perlu mencari titik puncak. Untuk yang keempat, mencari titik bantu. Titik bantu untuk fungsi rasional ini mirip juga cara mencarinya dengan fungsi kuadrat. Kita buat dulu kotak ganjil ya, dengan tengah-tengahnya itu asimtot tegak. Kalau di fungsi kuadrat kan titik puncak ya, tapi kalau di fungsi rasional itu asimtot tegaknya. Nah, asimtot tegak tuh bagaimana carinya ya? Kita pelajari dulu ya jenis dari asimtot. Asimtot tuh ada 3, ada datar, ada tegak, dan ada miring. Untuk datar itu kamu patokannya atau kamu perhatikan ya. Perhatikan dari pangkat yang di sini nih. Pangkat dari pembilang dan penyebutnya. Jika P-nya lebih besar dari Q, maka tidak memiliki asimtot datar. Tapi kalau P-nya lebih dari Q itu berarti dia nanti punya asimtot miring ya. Nanti kita bahas satu-satu. Terus kalau misalnya P-nya kurang dari Q, jadi P itu yang ini ya. P ini yang pangkat pembilang atau yang bagian atas lebih kecil dari pangkat yang di bawah, maka asimtot datarnya itu sumbu X atau Y sama dengan 0. Selanjutnya, jika P-nya sama dengan Q, jadi pangkat yang di sini dengan di sini sama nih, maka Y asimtot datarnya itu pakai rumus A dibagi B. Ini gampang banget, A bagi B itu gimana nih? A-nya berapa, B-nya berapa ya? Sekarang lanjut lagi ke asimtot tegak. Asimtot tegak itu cukup kamu melihat dengan si penyebutnya ya. Si Qx-nya ini tinggal dibuat 0. Jadi Qx-nya sama dengan 0. Nanti kamu cari dapat X-nya. Untuk asimtot miring itu punya syarat yaitu P lebih besar dari Q ya. Jadi dia kalau si fungsi rasional tidak memiliki asimtot datar, berarti dia punya asimtot miring. Untuk mencari asimtot miring itu caranya jadi dibagi nih si PX dengan QX. Nah, hasil baginya ini kan hasil bagi ya, HB itu hasil bagi, SB itu sisa pembagi, dan QX itu penyebut. Nah, si HB-nya ini itu si asimtotnya, asimtot miring. Oke, biar nggak bingung, kita langsung saja ke bentuk contoh soalnya. Contoh soal yang pertama ini diminta membuat sketsa grafik dari fx sama dengan 1/x. Pertama, untuk membuat grafik itu kita harus cari titik potong. Nah, titik potong ini ada titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Kita cari tahu dulu yang sumbu x. Nah, kalau yang sumbu x ini kita buat y-nya sama dengan 0. Ya, jadi fx itu sama aja dengan y ya. Jadi kita buat y sama dengan 1/x. Nah, y-nya dibuat 0, jadinya 0 sama dengan 1/x. X ini pindah ruas. Ya. Yang tadinya pembagi pindah ruas jadi pengali. 0 dikali x berapa? 0 dikali x ya 0 kan?
tidak ada nilai X-nya, berarti dia di sini tidak ada titik potong. Ada titik potong ya. Sedangkan untuk sumbu Y juga sama, kita buat fx-nya jadi Y sama dengan 1 per X. Kalau ditanya sumbu Y, berarti X-nya dibuat 0 ya. Ini dibuat 0, jadinya 1 per 0. Nah, angka berapapun kalau dibagi 0 kan hasilnya tak terdefinisi ya. Berarti ini juga tidak punya titik potong sumbu Y ya. Di sini kita tulis tidak ada titik potong. Jadi titik potong sumbu X sama sumbu Y-nya nggak ada. Kita langsung cari asimtot. Untuk cari asimtot, pertama kita cari asimtot datarnya dulu. Nah, ingat nggak sih kalau buat nyari datar tuh kayak gimana nih asimtot datar? Dilihat dari pangkatnya ya, pangkat si pembilang. Pembilangnya ini kan 1 ya, sedangkan penyebutnya itu X. Nah, 1 per X ini, nah 1 ini itu sebenarnya dia bisa kita rubah jadi X. X pangkat berapa? X pangkat 0, sedangkan X ini nih yang nggak ada pangkatnya itu sebenarnya ada pangkat, yaitu 1. Kamu lihat di sini, pangkatnya lebih besar mana? Si pembilang atau si penyebut? Kan tadi kan yang di pembilang kita anggap P, yang penyebut kita anggap Q. Berarti P-nya lebih kecil dari Q. Kalau udah kayak gini, berarti Y datarnya itu sama dengan 0 ya. Y datar sama dengan 0 itu artinya dia di sumbu X. Ini sumbu X ya, ini dia asimtot datar. Lanjut lagi, kita cari asimtot tegaknya. Asimtot tegak itu rumusnya cuman Qx sama dengan 0, jadi penyebutnya dibuat 0. Penyebutnya berapa? X. Ya, berarti X tegak sama dengan 0. Udah, berarti kita dapat nih asimtot datarnya ini sumbu X, sedangkan asimtot tegaknya itu sumbu Y. Kita cari titik bantu. Titik bantu ini kita buat berapa kotak ya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang tengah-tengahnya ini asimtot tegak ya. Jadi asimtot tegaknya itu kan 0 ya. Kita buat 0. Setelah 0 itu angka berapa? 1, 2, 3. Sebelum 0, min 1, min 2, dan min 3. Kita masukkan min 3 ke dalam soal ini. 1 dibagi min 3 berapa? 1 per 3. Jangan lupa ada min ya. Min 2, 1 dibagi X-nya diganti min 2, berarti min 1 per 2. Lanjut lagi, kalau min 1, 1 dibagi X-nya ganti min 1. 1 dibagi 1, jangan lupa ada min 1. Ya, 1 dibagi min 1, min 1. Yang ini nggak usah ya, jadi ini nggak usah diisi. Ini kita masukin lagi, X-nya diganti 1. 1 dibagi 1, 1. 2, 1, X-nya diganti 2, jadi 1 per 2. 3, 1 per 3. Ya, jadinya. Nah, kalau udah kayak gini gimana lagi? Kita tandain aja di sini. Kalau min 3 nih, X-nya min 3. Y-nya min 1 per 3, berarti daerah-daerah sini nih ya. Anggap aja di sini. Min 2. Kalau X-nya min 2, Y-nya katanya min setengah. Min setengah, berarti ini kan 0, ini min 1 setengahnya ada di sini. Kalau min 1, itu dengan min 1, berarti di sini. 0-nya kan dia di sini ya, 1 dengan 1, 1 dengan 1 di sini. 2 dengan setengah di sini. 3-nya dengan sepertiga, anggap aja di sini. Tinggal gambar deh, tarik garisnya. Yang ini juga. Nah, yang namanya asimtot jangan lupa ya, ini asimtot datar, nih sumbu X, sedangkan ini asimtotnya sumbu Y ya. Tuh. Ini doang untuk sketsa grafik. Lanjut lagi ke nomor 2-nya. Nomor 2 ini diminta membuat sketsa grafik dari fx sama dengan 3x tambah 2 per x tambah 1. Lagi-lagi kita harus cari tahu dulu titik potongnya. Ada titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kalau ditanyanya sumbu X, berarti Y-nya dibuat 0 nih. Kita buat dulu Y sama dengan 3X tambah 2 per X tambah 1. Y-nya dibuat 0, berarti kan 0 sama dengan 3X tambah 2 per X tambah 1. Nah, X tambah 1-nya pindah ruas nih. Pindah ruas 0 dikali X tambah 1 nih ya.
0 dikali X tambah 1. Jadi 0 dikali X tambah 1 berapa? Ya 0 kan? Sama dengan 3X tambah 2. Si 2-nya pindah ruas, yang tadinya positif jadi negatif. Sekarang 3-nya nih, 3 ke X itu kan pengali ya. Pengali pindah ruas jadi pembagi. Jadi hasilnya X-nya itu min 2 per 3. Ya, ini sumbu X-nya. Jadi nanti titiknya itu min 2 per 3, 0. Lanjut lagi untuk sumbu Y. Sumbu Y-nya kita rubah, Y-nya ya, yang tadi fx jadi Y sama dengan 3x tambah 2 per x tambah 1. X-nya diganti 0, jadinya 3 kali 0 ditambah 2 per X-nya diganti 0 juga ditambah 1. 3 kali 0 kan 0, sisanya 2, 0 tambah 1, 1 berarti Y-nya berapa? 2 dibagi 1, 2 ya. Berarti di sini titik potongnya itu 0,2. Setelah dapat titik potong, apalagi yang harus kita cari? Ya, asimtot. Asimtotnya itu ada datar. Ya, untuk datar dilihat dari si pangkatnya. Pangkat di sini lihat nih, 3x tambah 2 per x tambah 1. Pangkatnya itu kan sama ya. Ini lihat, dia pangkatnya sama-sama 1. Kalau udah sama, berarti nyari rumusnya gimana nih? Y datar sama dengan A dibagi B. A-nya berapa? A-nya 3, B-nya ini kalau nggak ada angka sebenarnya 1 ya. Berarti 3 dibagi 1, berarti Y datarnya dapat 3. Ya, tandain dulu. Lanjut lagi, untuk asimtot tegak. Asimtot tegak itu dilihat dari penyebut. Penyebutnya berapa nih? X tambah 1 ya, penyebutnya dibuat 0. X tambah 1 sama dengan 0. Satunya pindah ruas, yang tadinya penjumlahan pindah ruas jadi pengurang ya, jadi negatif. 0 dikurang 1 itu min 1. Berarti X tegaknya atau asimtot tegaknya itu sama dengan min 1. Sudah ya, kita lanjut lagi untuk si titik bantu. Titik bantu itu sama kita buat ganjil kotaknya dengan tengah-tengahnya itu si asimtot tegak. Asimtot tegaknya kan di sini min 1. Ya, berarti setelah min 1 tuh angka berapa? 0 kan? Namun di sini 0 udah kita dapat. 0 itu dapatnya si 2. Berarti nggak usah capek-capek nyari isi 0-nya. Langsung saja min 1 langsung ke 1. Jadi 0-nya kita loncat. Setelah 1 tuh 2. 3. Lanjut lagi, sebelum min 1 itu ada min 2, min 3, min 4. Nah, kita masukin nih, si min 4 ganti X ya. Jadi min 4 itu menggantikan X, berarti di sini 3 dikali min 4. 3 dikali min 4 itu min 12. Min 12 tambah 2. Min 12 tambah 2 itu kan berarti min 10 ya. Di sini min 10 per X tambah 4, X-nya diganti min 4, berarti min 4 tambah 1 itu 3. Min 3 ya. Berarti min ketemu min kan plus 10 dibagi 3. 10 dibagi 3 itu kan jadinya kalau dirubah ke dalam pecahan campuran jadinya 3. 1 per 3. Lanjut lagi, min 3. Min 3 dimasukin ke sini nih, ke soalnya. X-nya diganti min 3. 3 dikali min 3 itu min 9. Min 9 tambah 2. Min 9 tambah 2 itu 7 ya. Min 7 per X-nya diganti min 3. Min 3 tambah 1. Min 3 tambah 1 itu kan berarti min 2. Berarti min 7 dibagi min 2, min ketemu min kan plus 7 dibagi 2, kalau dirubah ke dalam pecahan campuran jadinya 3, 1 per 2. Lanjut lagi, min 2, min 2 masukin ke sini, 3 kali X, X-nya diganti min 2 berarti min 6. Min 6 ditambah 2, min 4 ya. Min 4 per X-nya diganti min 2 tambah 1. Min 1, berarti min 4 dibagi min 1, 4. Yang ini nggak usah, kita lewat aja. Sekarang 1, 3 dikali 1 kan 3, tambah 2, 5. Lalu di sini 1 tambah 1, 2, berarti 5 per 2, 5 dibagi 2, dirubah ke dalam pecahan campuran, itu 2,5. Lanjut lagi 2, 3 kali 2. 3 kali 2 kan 6. 6 tambah 2, 8.
8 dibagi 2 tambah 1, 3. 8 bagi 3 itu berapa? 2 per 3. 2 per 3. Terakhir 3 nih. 3 dikali X. X-nya 3. 3 kali 3, 9. 9 tambah 2. 9 tambah 2 itu kan 11 ya. 11 dibagi 3 tambah 1, 4. 11 dibagi 4 itu berapa? Kalau dirubah ke dalam pecahan campuran itu jadinya 2, 3 per 4. Ada yang bingung gak sih dapat pecahan campuran tuh kayak gimana? Ya dicontohin aja nih, takutnya ada yang lupa lagi cara dapat pecahan campuran. Jadi di sini 11, misalkan 11 dibagi 4 nih. 11 dibagi 4 yang mendekati berapa? 2 kan ya, karena 2 dikali 4 tuh 8. Dikurang 11 dikurang 8 itu dapat 3. Berarti 2 yang ini taruh di depan nih, 2 ini. Si 3-nya taruh di pembilang, 4-nya itu taruh di penyebut ya. Sekarang kita kasih titik-titik aja nih buat bantu cara menggambarnya. Sebelumnya yang ini titik potong sumbu X ya. Titik potong sumbu X itu min 2 per 3,0. Di sini kan 0 sampai min 1, min 2 per 3-nya anggap aja di sebelah sini ya. Tandain dulu titiknya. Terus di sini 0,2, berarti 0,2 berarti di sini. Terus asimtot datar katanya 3 nih ya. Y sama dengan 3. Kita tarik ya. Ini ya asimtot datar. Untuk asimtot tegak katanya min 1. Min 1 kan di sini nih. Tarik. Gitu, garisnya putus-putus ya. Nah, untuk titik bantu di sini titik bantunya tuh kalau min 4 katanya 31 per 3, min 3 itu sama dengan 3,5, min 3 sama dengan 3,5 di sini. Terus min 2 dengan 4, min 2 dengan 4 berarti di sini. 1 dengan 2,5, 1 dengan 2,5 sini ya. 2-nya 2 berapa? 2 per 3. 2 per 3 anggap aja sini ya. 3-nya 3 per 4. Udah gitu tinggal tarik ya satu-satu. Ya, yang ini tarik ke atas ya. Ini. Terus lanjut lagi ininya. Tarik ya. Jadi melengkung ke sini. Nih yang tadinya dari si 2 itu tadi 2 per 3 nih di sini. Tarik sampai 1, terus tarik lagi ke 2, tarik lagi ke sebelah sini, terus sampai dia makin lama makin dekat dengan si asimtot. Gitu ya untuk membuat grafik dari fungsi rasional. Semoga kalian paham untuk membuat grafiknya. Lanjut lagi kalau kalian diminta mencari asimtot dari fx sama dengan 3x kuadrat tambah 2x min 6 per x min 2. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ya, ini kan kalau dijabarkan itu si A1 X pangkat P tambah A1 X pangkat P dikurang 2 dan seterusnya. Ini kamu lihat nih pangkatnya nih, ya. Yang ini pangkat 2, yang ini dia tidak ada pangkatnya. Itu sama aja sebenarnya 1 ya. Kamu lihat, berarti di sini kan P-nya nih, pangkat atas itu atau pangkat pembilang lebih besar dari pangkat yang penyebutnya ya, karena di sini 2 lebih besar dari 1, maka dia punyanya asimtot miring ya, tidak punya asimtot datar. Kita langsung aja untuk cari asimtot miring ini, caranya jadi fx itu kan sama dengan px dibagi qx. Nah ini tuh dihitung. Nah hb itu kan hasil bagi x, nanti kan hasilnya gini, hasil bagi x ditambah sb itu sisa bagi per qx, ini nanti hasilnya. Nah, yang namanya asimtot miring kan dia tuh HB ya. Asimtot miring itu sama dengan HB atau hasil baginya. Jadi, ini yang perlu kamu ingat. Yang pertama nih, kita mau cari tahu asimtot miring ya. Kita hitung dulu, kita hitung aja ya. Yang di sini kan di sini tuh 3x pangkat 2 ditambah 2x min 6 dibagi dengan x dikurang 2. Cara baginya kamu perhatikan si x-nya nih. Ya x-nya dulu ya. 3x kuadrat. 3 dibagi x ya. Ini kan sebenarnya ada 1. 3 dibagi 1 dulu deh berapa?
3 bagi 1 kan 3. X kuadrat dibagi X yang tadinya ada pangkat 2 dan di sini dibagi pangkat 1. Jadi sisanya tinggal X. Nah, sekarang 3X ini kamu kalikan ke sini. Jadinya 3X dikali X. 3X kuadrat kan? Nah, 3X dikali min 2. 3X dikali min 2 berapa? Min 6X. Nah, ini dikurang. Dikurang 3X kuadrat, dikurang 3X kuadrat kan habis. 2X dikurang min 6X. Min ketemu min kan jadinya plus. Berarti sini kan 2X ditambah 6X jadinya 8X. Sisanya turunin min 6. Karena di sini kan nggak ada ini ya, nggak ada angka lagi, berarti min 6 dikurang 0. Jadi min 6. Lanjut lagi, di sini masih bisa dibagi nih. 8X dibagi X. 8X dibagi X berapa? Plus 8. Ya, karena 8 dikali X kan 8X. 8 dikali min 2 itu min 16. Ya, terus dia apa ini? Kurang lagi. 8X dikurang 8X habis. Min 6, min ketemu min ditambah kan jadinya. Min 6 ditambah 16 jadinya 10. Maka caranya ya, ini tuh yang ini disebutnya HB. Yang ini sisa bagi ya, ini sisa bagi SB aja ya. Ini SB, sedangkan ini itu si QX-nya. Kita tulis ya di sini. Fx sama dengan 3x tambah 8 nih ya. Yang ini 3x tambah 8 ditambah 10, 10-nya dari sini per x min 2 di sini. Maka asimtot miring itu yang mana ini nih ya? Yang 3x tambah 8. Jadi kita tulis saja Y miring atau asimtot miringnya sama dengan 3x tambah 8. Ini kan asimtot miring. Ada nggak ya? Dia punya asimtot tegak nggak ya? Kita cari tahu dengan rumusnya kan seperti ini ya. Rumus asimtot tegak itu kan Qx sama dengan 0. Nah, penyebutnya itu kan X min 2. Ya tinggal pindah ruas aja ya nggak? Min 2 pindah ruas jadinya 2. Dapat ya asimtot tegaknya. Asimtot tegaknya sama dengan 2. Nah, kalau ini ya, kalau kalian gambar nanti grafik fungsinya seperti ini. Ya, ini dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, jadi dapat si kurvanya seperti ini. Yang ini asimtot miring nih. Ini yang miringnya asimtot miring, sedangkan ini asimtot tegaknya. Asimtot tegaknya 2, asimtot miringnya 3x tambah 8. Oke, sampai sini semoga kalian paham ya tentang materi dari fungsi rasional. Semoga apa yang kita pelajari dari video ini bermanfaat ke depannya untuk kalian. Terima kasih ya sudah menonton videonya hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.